Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Anjali Rista Devi dengan NIM 2556487 SV26879. Aku berasal dari kelas A pada praktikum pemrograman geospasial desktop. Pada kesempatan kali ini, izinkan aku untuk menjelaskan mengenai praktikum yang telah dilakukan pada minggu sebelumnya, yaitu pembuatan standalone application menggunakan Python QGIS. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya QGIS itu merupakan software yang digunakan oleh GIS untuk mengolah data geospasial menjadi informasi yang nantinya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan itu sendiri. QGIS memberikan kesempatan kepada pengguna maupun pengembang untuk memperluas kapabilitas dengan menggunakan bahasa pemrograman yaitu Python. Menurut Ramirez et al. Tahun 2023, Python QGIS memiliki keunggulan dalam menginterpretasikan dan mengeksekusi kode Python, serta dapat mengembangkan aplikasi melalui skrip khusus yang dapat membantu menyelesaikan pekerjaan di bidang geospasial. Nah, salah satu aplikasi yang dapat dikembangkan yaitu pembuatan standalone application. Standalone application itu merupakan aplikasi yang dapat berjalan secara mandiri pada perangkat lokal tanpa ketergantungan pada koneksi jaringan atau server eksternal dalam menjalankan fungsi utamanya. Pernyataan tersebut tadi disampaikan oleh Lovebird and Moulin pada tahun 2005. Dalam konteks praktikum ini, konsep tersebut diimplementasikan melalui pembuatan aplikasi desktop berbasis Python QGIS dan PyQt yang mampu menampilkan map canvas serta menyediakan fitur interaktif berupa pengambilan dua buah titik dan juga perhitungan jarak antar titik pada save file. Nah, pengembangan aplikasi ini dilakukan melalui beberapa skrip yang berbeda, misalnya skrip untuk inisialisasi aplikasi, terus pembuatan antarmuka, hingga pembuatan tools interaktif pada peta, seperti itu. Selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai skrip yang digunakan pada praktikum kali ini. Di sini, aku sudah membuka aplikasi QGIS, langsung saja kita bikin project baru untuk melihat skripnya, kita klik New. Terus nanti di sini tertampil kosong. Setelah itu, untuk memasukkan script Python, kita bisa ke plugin, lalu ke Python console. Nah, di sini kita klik yang bagian show editor ini. Terus, karena aku sebelumnya udah bikin script, itu aku bisa klik yang open script. Terus aku cari di file yang telah aku simpan. Sebentar. Di sini kita mau pilih yang test app dan simple app. Terus kita open. Nah, di sini ada dua script, yaitu test app Python dan simple app Python. Script test app ini tuh di line 1 ada tulisan from PyQt5 import Qt widgets. Itu maksudnya kita import Qt widgets dari si PyQt5. Nah, lalu di line ketiga ini ada app Q application, di mana ini berfungsi sebagai aplikasi utama yang ngatur semua interaksi, mulai dari interaksi ngatur event, keyboard, terus ngatur map tool dan sebagainya, itu dilakukan di aplikasi ini. Terus selanjutnya ada main window, ini tuh buat nampilin window utama. Jadi window utama ini sebagai wadah yang nantinya akan diisi oleh si frame dan central widgetnya ini. Jadi yang aku blok ini itu sebagai isi yang nantinya bakal ditampilkan di dalam si main window-nya tadi. Terus selanjutnya ada grid layout, di mana grid layout ini buat ngatur posisi, ngatur layout si window-nya. Jadi kayak biar widget sama window-nya ini nggak berantakan, makanya diatur pakai yang namanya layout. Nah, terus selanjutnya ada text editor. Teks yang ini tuh merupakan teks yang mana si pengguna bisa melihat teks tersebut. Jadi kayak tulisan yang this is a simple Python Qt app that includes bla bla bla, ini tuh merupakan sebuah teks yang nantinya bisa dibaca oleh si penggunanya. Nah, terus di sini ini ada grid layout add widget tag editor. Ini tuh buat menambahkan widget tapi di bagian grid layoutnya tadi. Terus di sini ada main window. Ini tuh buat nampilin window-nya tadi. Terus yang di sini yang terakhir di line 17 ini fungsinya buat menjalankan aplikasi seperti itu. Di script ini apabila kita running, kita klik yang run script. Nah, nanti hasilnya akan muncul pop-up berupa jendela, lalu di sini ada tulisannya yang tadi, yang bisa kita baca, yaitu this is a simple PyQt app that includes a main window, a grid layout, and a text editor widget. Nah, ini tuh teks yang bisa kita baca ini itu berasal dari yang di bagian sini. Maaf guys, aku typo, ini harusnya di layout. Sebentar, maaf typo. Layout. Bisa seperti itu. Nah, nanti kita running lagi. Di sini terdapat script yaitu simple app Python, di mana pada line 1 hingga 3 itu menjelaskan kita mengimport apa. Jadi kan di sini kita import application, terus kita import frame, kita import grid layout dan main window dari PyQt5, Qt widget. Terus pada line 2 kita import map canvas dari QGIS GUI. Terus pada line 3 itu kita import application QGIS project dan vector layer dari QGIS core.
Nah, terus di line kelima itu ada app application. Ini tuh sama kayak di bagian tes app Python, di mana application ini digunakan sebagai aplikasi utama yang ngatur semua interaksi. Terus, di sini ada application set prefix path di mana yang aku blok ini merupakan, lokasi penyimpanan untuk instalasi aplikasi QGIS di laptop aku. Nah, terus selanjutnya ada, MindWin. MindWin ini digunakan sebagai, window utama, sebagai wadah pada window utama. Terus, eee, untuk frame di line 11, ini tuh, buat nampilin, frame yang akan digunakan gitu. Terus di sini terdapat central widget, ini tuh merupakan isi dari si window-nya tadi. Terus ada grid layout, ini buat ngatur ngatur window biar gak berantakan, biar tertata rapi, makanya dipakein grid layout. Jadi biar, apa ya, biar kelihatan rapi gitu lah. Terus, selanjutnya di sini tuh ada map canvas. Map canvas ini digunakan buat, menampilkan layar peta. Terus, di sini kita nambahin, widget di bagian grid layout-nya. Terus, di sini itu ada layer, QGIS vector layer, di mana ini tuh merupakan layer yang akan kita input gitu. Kalau di sini kan aku mau input, save file admin Kecamatan Ngaglik SHP, terus lokasi penyimpanan aku ada di SIG manipulasi data. Jadi di sini aku copy path-nya, terus, selanjutnya di sini aku tulis kecamatan dan ini. Nah, terus di bagian PRJ QGIS project instant ini tuh buat nambahin project ke si QGIS-nya itu, jadi kayak biar kesimpan gitu loh. Nah, terus di line 27, ini tuh ada map canvas set layer, ini tuh buat di bagian set layer ini tuh buat nampilin layer ke kanvasnya tadi. Kalau yang layer ini tadi, ini tuh buat ngeload atau memuat layer yang akan ditampilkan gitu. Terus di sini ada map canvas zoom to full extent, ini tuh maksudnya buat, memperbesar subfile atau peta supaya terlihat dengan jelas. Terus selanjutnya di sini ada map window dan app ini digunakan untuk, menjalankan aplikasi, seperti itu. Terus ini, selanjutnya aku akan running screen-nya. Nah, nanti di sini tuh akan tertampil, "Lah kok nggak tertampil?" Pokoknya di sini tertampil, tapi kok di share screen-nya nggak tertampil ya? Jadi ketika aku running, itu nanti akan ada pop-up yang akan menampilkan save file dari, admin Kecamatan Ngaglik. Tapi mohon maaf, sebenarnya ini tertampil di laptop aku, tapi di Zoom-nya tidak tertampil pop-up-nya. Jadi daripada script yang our main window ini, Eee, itu di line ke-3 sampai ke-7 ini tuh, kayak kita tuh mau import apa dari mana gitu. Misalnya kayak kita kan mau import frame, terus ada grid layout, main window, action, dan lain sebagainya, diimport dari, PyQt5 widgets, terus dari PyQt5 GUI, dari QGIS Core, dan lain-lain. Terus selanjutnya di sini, itu kita import SYS, di mana ini tuh folder yang udah aku buat sebelumnya. Jadi tuh aku buat folder namanya standalone application di C. Jadi aku copy path-nya lalu aku input ke dalam import SYS ini. Terus selanjutnya, kita import connect tool dari map tool dan juga import resources. Nah, lalu di bagian kelas ini tuh kelas our main window, Q main window. Ini tuh maksudnya kita bikin kelas baru namanya our main window, tapi basisnya dari si Q main window ini. Nah, lalu di bagian, sini self setup GUI ini tuh, fokus buat bikin, antarmukanya. Jadi kayak bikin desainnya gitulah. Nah, di sini makanya di sini tertulis setup GUI. Terus yang soft project ini ya buat bikin project di dalam si QGIS-nya. Lalu di sini ada self add org layer, ini tuh layer yang akan ditampilkan. Kita tuh mau tampilin layer apa. Terus karena aku mau nampilin layer admin Kecamatan Ngaglik, makanya di sini aku tulis admin Kecamatan Ngaglik SHP yang aku simpan di standalone application. Jadi aku copy path-nya terus aku taruh di sini. Jadi biar ke-load gitulah si, save filenya ini. Terus selanjutnya ada map canvas, zoom to full icon, ini tuh biar, eee, apa, save filenya ini bisa di-zoom gitu loh, biar bisa kelihatan. Terus selanjutnya di sini setup GUI ini fokus pada, tampilan antarmuka pada desainnya. Di sini ada frame, terus di sini ada central widget, ya di mana central widget ini berisi isi dari si window-nya tadi. Terus di sini ada grid layout tuh biar, window-nya nih tertata dengan rapi, biar nggak berantakan gitu. Terus di sini ada self map canvas, map canvas ini buat nampilin layar petanya, gitu. Terus, di sini tuh ada, grid layout add widgets, ini tuh yang buat nambahin widget sama si grid layout di, map canvas-nya itu. Terus di sini ada setup action. Setup action nih di sini nanti bakal ada kayak semacam tombol, itu fungsinya buat zoom in, yang ini, sama buat, connect. Nah, yang zoom in ini itu, ditandai dengan
gambar, namanya tuh icon. Jadi di sini aku namain zoom in underscore icon gitu. Terus kalau yang connect juga sama, ini tuh tombolnya ditandai sama gambar, gambarnya tuh namanya connect icon gitu. Nanti keterangannya connect. Terus selanjutnya di sini tuh ada toolbar. Toolbar tuh kayak nanti tools yang bakal ditampilin di window-nya itu. Jadi di sini kan itu toolbar-nya itu map tool sama zoom in dan juga connect. Nah, biar tombol zoom in dan connect-nya itu jalan bisa digunakan oleh pengguna, makanya itu kita connect kita connect action di bagian sini. Jadi biar tombol zoom in-nya itu bisa dipakai itu maksudnya bisa dipakai buat memperbesar save file dan lain-lain, itu kita connect pakai self zoom in action triggered connect. Nah, kalau untuk connect untuk yang icon connect itu tuh kan buat menghubungin 2 titik, antara titik satu dengan titik yang lain. Nah, biar bisa terhubung jadi satu, itu tuh kita kasih action di bagian sini, self connect action triggered connect di bagian sini gitu. Terus selanjutnya ada map tools, ini tuh yang dipakai di bagian map. Itu ada tool buat zoom in dan juga tool buat connect. Terus di sini juga ada tool buat connect line complete connect. Ini tuh maksudnya kalau misalnya garisnya ini sudah berhasil dihubungkan gitu. Terus selanjutnya ada group tool. Ini tuh juga masih sama kayak tadi, yaitu zoom in dan juga connect action. Nah, terus selanjutnya di sini tuh kayak buat mmm, kayak buat ngeload layer yang udah kita copy path-nya tadi gitu. Jadi kan nanti di sini ada QGIS vector layer, terus nanti kita input path, nama, sama ORG-nya itu. Terus kalau misalnya layernya nggak valid, itu tuh nanti bakal ada tulisan layer gagal ke load. Terus cek path save file. Jadi artinya kita tuh disuruh ngecek path dari save file yang kita punya. Habis itu kita ulangin lagi gitu. Nah, terus di sini solve project add map layer, ini buat nambahin layer, sama set map canvas set layer ini tuh buat nampilin si layernya itu. Terus di sini dia ada zoom in solve map canvas set map tool. Ini tuh biar kayak kita bisa ngezoom si map canvasnya itu. Terus yang connect juga sama. Kayak ini tuh buat ngecek berhasil atau enggak gitu loh. Ngekonekin ngekonekin 2 titik di bagian map canvas. Terus di sini ini kalau udah selesai semuanya dilakuin gitu. Jadi kalau misalnya semuanya udah selesai, ada 2 titik dihubungkan jadi satu jadi garis itu, nanti akan muncul tulisan creating line from koordinat titik pertama to koordinat titik kedua seperti itu. Kode Python. Nah, selanjutnya di sini ada script Python yaitu our app Python. Jadi di sini tuh di line pertama kita tuh import application dari si PyQt5 Qt widgets ini. Nah, terus di line kedua kita import application juga, tapi kita import dari QGIS Core. Terus habis itu nanti ada tulisan print app start. Nah, di sini, di bagian import SES ini, itu sebenarnya sama seperti sebelumnya. Jadi, ini tuh, path yang berisi folder standalone application di sini. Terus aku kan nyimpennya di C, jadinya aku tulis path-nya di sini gitu. Terus nanti kita import our main window, dari our main window, terus kita import our main window. Pokoknya di bagian sini ini tuh kayak kita cuma import our main window-nya aja gitu. Terus di sini di app application, ini tuh aplikasi utama buat ngejalanin GUI-nya, buat ngejalanin tampilannya gitu. Terus di sini ada setup QGIS. Setup QGIS ini maksudnya kayak buat inisialisasi QGIS-nya gitu. Jadi kayak di sini kan ada set prefix path. Ini tuh kayak lokasi penyimpanan QGIS yang aku download. Ini kalau di laptop aku nyimpennya di C, terus di program file, terus nanti ada QGIS, app QGIS gitu. Terus selanjutnya ada set the main window and show it. Ini tuh maksudnya buat nampilin window dan ngejalanin si window-nya. Terus di line 21 app action nih, ini tuh buat ngejalanin aplikasi seperti itu. Terus selanjutnya terdapat script map to Python di mana line 1 sampai line 4 ini tuh menampilkan apa yang kita import. Jadi di bagian sebelah kanan ya yang ada tulisannya signal, color, geometry, point XY, map to emit point, rubber band. Ini tuh semua kita import dari yang di bagian sebelah kiri yang ini gitu. Terus di sini tuh ada line 7 di mana terdapat kelas connect tool, QGIS map tool, emit point. Jadi di sini tuh kita bikin kelas baru namanya connect tool tapi basisnya dari QGIS map tool, emit point. Terus di sini nanti tuh ada keterangannya gitu. Nah, selanjutnya di line 10 itu terdapat line complete yaitu di sini PyQt sinyal, terus QGIS point XY, QGIS point XY. Ini tuh maksudnya ketika nanti user udah milih dua buah titik ini tuh kemudian bakal dikirim ke window utamanya. Jadi kayak dikasih sinyal gitu. Nah, sinyalnya tuh ditulis dalam bentuk ini.
kalau misalnya garisnya udah jadi antara kedua buah titik itu kan nanti ditarik garis lurus nih. Nah, hasilnya itu akan dikirim ke bagian window utama dan diberi sinyal seperti itu. Terus di sini, ada self canvas, ini tuh kayak buat nampilin kanvasnya gitu, terus nanti di sini ada start point, ini titik awal, terus end point, titik akhir, terus ada rubber band. Rubber band tuh kayak garis sementara, itu aja sih. Jadi kayak garisnya tuh masih bisa berubah, masih, apa ya, belum fix gitu, masih bisa sementara. Nah, selanjutnya, di bagian di dev canvas move event, ini tuh maksudnya kayak, dia jalan ketika, kursor atau mouse-nya ini gerak gitu. Jadi di sini, kalau misalnya itu udah bikin titik awal, itu tuh nanti kayak, apa ya, garis sementaranya itu bakalan gerak gitu loh ketika mouse-nya digerakkan gitu. Terus, garis sementaranya ini itu bakal berwarna merah. Di sini kan ada keterangannya, self rubber band set color, hue color qt red gitu. Nah, lalu titiknya tadi itu bakal di-set ke arah geometrinya tadi. Jadi kayak, dibikin titiknya gitu loh, from polyline, exit point. Nah, terus selanjutnya di bagian dev canvas press event, ini tuh maksudnya kayak, apa ya, ketika mouse-nya itu kita klik, itu kan otomatis berhenti. Nah, itu masuknya ke bagian dev canvas press event gitu. Jadi, mmm, apa ya, kalau misalnya nih kita buat titik awal, terus kan nanti gerak tuh, garisnya kan, si rubber band yang warna merah itu kan bakalan gerak ketika kursornya tuh kita gerakin. Nah, terus kita bikin titik akhir, terus kita klik. Nah, itu kan otomatis kayak bakal kesimpan gitu loh, titik awal, titik akhir, terus ditarik garis lurus berwarna merah. Nah, itu semua itu tadi, itu tuh kayak, bakal disimpan gitu. Terus nanti di sini tuh kan, ada keterangannya, kayak self line complete emit ini self start point, self end point. Itu kayak ngasih tahu gitu loh, kalau misalnya garisnya itu udah selesai, udah kehubung antara titik pertama sama titik terakhir, itu kayak bakal apa ya, dihubungin gitu loh, dihubungin jadi satu gitu. Terus yang ini tuh kayak eee, buat ngulang kayak, apa ya, kayak bikin titik awal yang baru atau titik akhir yang baru, seperti itu. Di sini aku udah masuk ke dalam command prompt, di mana command prompt ini untuk melihat hasil dari, standalone yang udah kita buat tadi gitu. Jadi caranya kita copy path-nya sebentar, kok nggak bisa? Oke, jadi aku udah di dalam, command prompt, di mana command prompt ini digunakan untuk melihat hasil output, dari standalone application yang udah kita buat, dan juga script yang ditulis pada aplikasi Visual Studio Code. Ini langsung aja kita copy. Nah, di sini tuh, ada warning sebenarnya nggak apa-apa sih, kayak, ya udah aja, ini tuh artinya tertampil. Sebenarnya tertampil, tapi kok di share screen saya tidak tertampil ya? Untuk hasilnya saya izin membuka LKP, karena jujur tidak tertampil, bingung. Sebentar saya ganti share screen-nya. Mmm, nah di sini kalau udah di-input sebentar sebentar, kan tadi udah di-enter ya, udah aku enter, nanti tuh hasilnya kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi kayak muncul pop up gitu loh, tapi di Zoom saya tidak tertampil, Kak, mohon maaf ya. Nah, terus, icon yang kayak garis ini tuh kayak buat nitikin gitu loh, misal aku titik garis dari sini sampai sini. Nah, nanti ini tuh bakal muncul garis merah. Terus apabila, jari aku tuh aku lepas dari mouse atau touchpad, itu bakal muncul kayak gini, creating line from ini koordinat titik pertama to koordinat titik kedua, seperti itu, Kak. Ini untuk hasil praktikum saya. Lalu, untuk hasil simple app Python, itu juga tadi karena sebelumnya tidak tertampil, aku izin menambahkan di sini. Jadi ketika aku running nanti itu akan muncul, save file yang sudah aku input di pad ini. Ini tuh save filenya, ini kan, admin kecamatan Ngaglik ya, jadi kayak akan muncul pop up gitu. Terus kalau untuk, hasil tes app Python, ini kayak ada, jendela kecil, terus nanti ada tulisannya, "This is a simple PyQt app that includes a main window bla bla bla." Ini yang ada tulisannya di sini, seperti itu. Oke, mungkin, itu saja yang bisa saya paparkan pada praktikum kali ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.